sekarang di detik ini kita lagi di kesempatan tour juga. Jadi konsep tour dari kawan-kawan Set Particular itu ada The All Time Tour, itu bareng beberapa band juga dari tanah Jawa dan Sulawesi juga gitu. Jadi sekarang lagi tour dan ini kota terakhir di Malang. Terus di luar itu juga sebenarnya ada misi juga promo album kan. Ya karena kita baru rilis album juga di Februari dan Maret kemarin seperti itu. Belum tampilnya udah seneng. Serius, ini gila banget nih. Ini kita tuh udah punya kayak ekspektasi jadi di tempat yang dingin dengan lagu kita yang hangat ini kayaknya menjadi sesuatu yang bisa gitu. Jadi ya sebelum main aja udah anjir. Sebelum main sampai malam kamu ngapain dong kemarin? Kamu pelanggan pertama kan? Iya, jadi aku sampai Malang pertama itu adalah baksonya yang murah banget. Baik sekali Malang. Ya ekspektasinya sih yang jelas semoga Malang selalu bersahabat bagi Selatan, baik warganya, baik apresiasinya dan makanannya. Kayak pulang kampung sih. Kayak pulang kampung. Aku soalnya dari aslinya Bondowoso, Jawa Timur. Sering ke Malang dulu zaman SMP, SMA, kuliah dulu masih sering kesini gitu. Tapi lama banget nggak kesini, terus banyak temen nanyain kapan main di Malang, terus akhirnya main di Malang. Aku ngalamin shock culture tuh berhenti main musik 3 tahun. Bener-bener gak megang gitar, bener-bener kayak gak nyanyi, gak apa gitu kayak shock culture gitu. Terus pas nonton musik mereka kayak anjir ada musik sekeren ini ya gitu. Wah ini pengen bikin musik yang kayak gini ya, pengen ngeband kayak gini. Kayaknya ngajak Ronny ngeband gitu. Ngeband apaan? Ngeband aja udah. Karena waktu itu lagi fokus ujian akhir sama-sama aja. 2015 itu lagi fokus-fokusnya saya penulisan, terus kita juga lagi ujian karya, jadi kayak benar-benar kayak sebenarnya nggak begitu ini sih. Ketika kita nawarin mau bikin band juga nggak begitu. Ya wis lah gitu aja gitu. Akhirnya ambil jalan terus ketemu Malinda itu ya. Malinda di kelas kebetulan. Jadi Malinda di kelasku, dulu pernah nyanyi di pameran aku. Terus kayak wah ini di kelas ya bisa kayak gini. Karena di kelasnya Ronny gitu jadinya. Ya itu akhirnya proses jalan bareng tahun 2015, 20 Agustus kita jalan bareng, terus ya 2019 ya berarti udah 4 tahun baru ngeluarin album pertama. Ya. Kalau Rubah di Selatan itu sebenarnya setiap orang, setiap member tuh punya apa ya, inspirasinya, referensi masing-masing. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa jelasin sendiri. Kalau aku pribadi dari banyak musik sih, nggak satu genre. Jadi pop iya, bahkan sampai rock iya, hardcore iya, kayak gitu-gitu. Yang aku inspirasinya kalau hardcore tuh kayak jadi ini feelingnya yang dikeluarin kayak gitu-gitu. Pop juga iya, gitu. Aku yakin kita berempat tidak ada yang menduga ternyata genre rubah kan seperti ini, karena aku yakin background masing-masing pasti beda. Aku yakin Gilang punya musik yang dia senengin tapi bukan kayak Rubah, Malinda, Ronny kayak aku juga sebetulnya kalau secara referensi aku hanya kayak ketika aku punya pengalaman empiris pribadi di saat aku kuliah, aku bertemu dengan alat musik tradisional, aku bertemu dengan orang-orang ini dari luar daerah. Di situ aku kayak aku kayak dilebur di situ ketika aku banyak mendapatkan inspirasi musik A, B, C, D segala macem. Wah ini aku kayak banyak diberikan kayak materi-materi musik segala macam, tapi bingung cara mengungkapkannya gitu. Ketika aku musik dirubah, ya udah itu menjadi salah satu kayak bahan bakar untuk gimana caranya bisa menjadi formula untuk membuat karakter musiknya Rubah di Selatan. Dan kalau ditanya genrenya apa, kita nggak pernah bisa mutusin. Dan kita memutuskan kalau ditanya genrenya apa, genrenya Rubah di Selatan. Kalau masalah kayak selera gitu kita sebenarnya nggak pernah ngobrolin kita mau bikin band apa, kita mau bikin apa. In fact kita jarang ngobrol. Cuma kita ketika misalnya di studio nih, tes Atman main apa, Ronny main apa, Malinda main apa, udah jadi lagu. Terus plong.
Dan itu aku rasa yang menjadi sebuah konklusi dari masing-masing selera. Subjektif. Iya sih, karena aku pasti setiap player punya empiris dan perasaan masing-masing. Tapi kalau aku pribadi sih panggung pertama ya, jadi kayak panggung pertama band siapapun panggung pertama itu tuh kayak agak jadi ajang debut gitu. Jadi kayak misal apa perasaan pertama ketika di panggung kayak khawatir, nanti gimana ya, jadi kayak baru kenal dengan player, baru pertama kali menginjakkan panggung yang sama dengan kawan yang masih baru kita bentuk formula musik yang baru, terus merasakan ekspresi dari pertama kali kita ditonton dan lain sebagainya. Jadi kalau aku pribadi sih sampai bisa rubah 20 akan 30 60 tahun ke depan juga yang kalau ditanya paling berkesan ya pasti panggung pertama, karena di situ tolak ukur bagaimana itu pertama kali kita menginjakkan kaki bersama di panggung, dan itu menjadi kayak startnya akhirnya kita sampai kemana-mana. Sebenarnya kan kalau dibilang apa ya, Pak, itu kan kalau kayak beberapa kali entah itu diperapi terkait janji atau mata air mata gitu kan juga karena kembali lagi kebetulan kan dua karya itu tuh dibikin dengan konsep yang benar-benar literasinya itu memang kita pikirin kayak kita mencari sumber dan lain sebagainya, dan akhirnya untuk memperkuat konsep musiknya, untuk memperkuat ibarat sejarah lagunya dan lain sebagainya, itu kita masukkanlah sebagai petua-petua kayak misal Air Mata itu sebenarnya ngendikonya perkataan dari Sunan Kalijaga. Itu dimana tuh yang menjadi inspirasi Siswa Hamengkubuwono ke-9 untuk menyatukan Kaliprogo dan Kaliopa itu untuk menjadi suatu mata air ya, dalam hal kata lain sumber kesejahteraan masyarakat Mataram di era Romusa waktu itu. Paling spesial kalau menurut saya sih Living Andera, karena di situ karakternya rubah itu dikeluarin semua. Artinya di Living Andera itu adalah satu paket sebuah pertunjukan, bukan hanya secara musikal, tapi di situ ada kita menggunakan gestur itu ya. Gestur itu apa namanya, kayak kecak. Untuk secara visual pun orang juga akan dan dibantu dengan kayak lighting segala macam. Itu Living Andera itu menjadi kayak gongnya dalam sebuah pertunjukan berbadi selatan. Jadi itu spesial banget menurut saya. Kostum yang beda ya, yang jelas ya. Jadi kayak kita udah siapkan kostum ini nanti dipakai di Malang ya, maksudnya di tanggal 28 gitu. Kalau selama tour ini kan kostumnya random, jadi lihat nanti ada secara visual juga kesannya beda, terus kalau secara musikal juga yang pasti songlist kan beda kan, durasi kita kan beda kan, terus kita akan membawakan songlist yang berbeda, terus aksi panggung yang beda juga. Jadi kayak saya akan lebih bisa lebar dalam merespon lagu karena komposisi musik yang dibawa juga akan lebih lebar. Halo kawan Rubah Ngalam, kami dari Rubah di Selatan. Jangan lupa saksikan Rubah di Selatan di Musik Berseri Folk Fest di Geraha Cakrawala di Universitas Negeri Malang pada tanggal 28 Agustus 2019. Ajak kawan, saudara, pacar kalian rame-rame karena kita akan menyajikan suatu penampilan yang berbeda. Yes. Sampai bertemu.